Tadi masalah problem ya atau tantangan kita sekarang ini terutama guru-guru dan saya juga pribadi itu tantangan terbesarnya sekarang itu kompetitor kita kan banyak, ya kan? Gadgetnya di dalamnya YouTube segala macam. Iya benar. Dan kendala anak sekarang itu saya rasa saya lihat saya pelajari beberapa anak-anak yang bermasalah dari segi fokusnya, ya kan saya perhatian. Bahkan di Cilegon ada kejadian Bunda, yang udah tadinya normal nih anak nih. Nggak apa-apa Ketika gitu ya nggak apa-apa ketika banyak kan interaksi sama gadget orang tua nggak ngebatasin jadi autis loh. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantal baru, alhamdulillah. Langsung aja promosi. Halo Sobat Teras, dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ratu Rini di program kesayangan kita Teras, teman inspirasi Alku2. Kali ini ada seseorang asik. Emang asik banget nih. Beliau baru saja mengisi acara di kelas meetingnya SD Alku2 dan baru saja berbagi ilmu. Pokoknya hari ini bertubi-tubi memberikan ilmu pengetahuan. Langsung kita tarik ke sini loh, sahabat. Demi apa? Demi kalian. Langsung kita kenalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ihan. warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Kak Ihan Sama-sama, sudah Bunda. berkenan hadir. Sama-sama, Sahabat, saya memanggilnya beliau dengan sebutan Kak Ihan karena seumuran enggak ya. Ya, panggilan akrab ya Kak ya? Memang Kalau di komunitas itu memang rata-rata panggilannya kakak. oh gitu. Walaupun usianya udah tua juga tetap Oh, kakak. saya boleh masuk komunitas ya? Boleh. Biar jadi kakak. Kebetulan ada salah satu anggota orang Rangkas yang berkomunitas di Kampung Dongeng Cilegon. Oh, Gitu. iya. Saya bilang sama PRD juga sama dia juga bilang buat di Lebak saya bilang. Iya tuh. Mudah-mudahan nanti. Udah dapat bocoran kan? Iya. Tuh, beliau tuh ya, Masya Allah. Jadi, Kak Ihan ini adalah ketua. Ya. Bener ya? Ketua kan? Insya Allah. Iya. Bukan, Dipercaya. nggak pakai an ya belakangnya ya, ketua. Ketua rumah. Kampung Dongeng. Oh sorry, ketua Kampung Dongeng Cilegon. Cilegon. Sahabat, kalau misalnya searching Kak Ihan gitu ya, itu yang keluar pasti ada beatbox gitu ya kayak Insya ada Allah. dongeng gitu ya. Karena jujur nih Kak Ihan nih, Ya. pas tim kelas meeting SD tuh mau cari gitu ya, langsung kepikirannya tuh Kak Ihan gitu kan. Karena ternyata luar biasa sahabat. Boleh nggak sedikit aja? Biasa di luar, Bu. Oh bisa di luar, oke Bukan baik. luar biasa. Boleh nggak sih? Beliau ini udah 3 kali tampil loh hari ini. Tapi kita paksa nih ya, sedikit aja untuk ngasih perform Oh, ya. ke teman-teman atau ke sahabat ya. Boleh. Day and night you are the total light. Day and night you are the light on light. Day at night you do the light. Day at night you light on light. Day and night. Dah. Keren banget. Sejujurnya saya ingin berdiri sampai gitu-gitu tuh yang Jangan, oh, udah jangan. 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 Udah nggak matching soalnya. Iya, beliau keceplosan. Kak Ihan, tadi kan yang di Iya. performkan itu adalah seni beatbox ya. Iya. Tapi kenapa dikombin dengan rumah dongeng? Kampung Dongeng. Sorry. Oh, gara-gara ini bantal baru ada gambar rumah ngeles. Kenapa harus disandingkan dengan kampung dongeng? Itu gimana? Ceritanya panjang sih Bunda ya. Jadi memang sejak awal tuh sebenarnya saya tuh orang yang senang sekali berkecimpung di dunia seni gitu kan. Oh, oke. Jadi awal-awal tuh sukanya seni gambar. Saya suka gambar gitu ya. Kemana-mana gambar. Bahkan buku tulis aja ketika saya sekolah tuh habis penuh dengan gambar. Itu sempat dimarahin juga. Oh, gitu. Siapa yang marah? Sama guru. Sebutin gurunya enggak Enggak lah, jangan. Enggak deh, Semoga enggak deh. Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Karena mungkin ya
mindset ya, mindset yang gitu. mungkin belum. Dulu belum ada kayak gitu kan, maksudnya belum ada kecerdasan majemuk gitu kan, belum diperkenalkan seperti itu, bahwa pintar tuh ya matematika dan lain sebagainya gitu. Ya. Akhirnya ya udah habis lah gitu tuh. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan, pernah dimarahin juga gitu di depan teman-teman, sampai pernah gambar saya itu dirobek di depan teman-teman. Sakit hati sekali saya saat itu, Bunda. Jadi sempat, ya mohon maaf ya kalau dibilang mungkin mohon tanda kutip yang mengelunjak gitu tuh. Tapi saya ingin membela keyakinan saya bahwa saya itu bisa suatu saat sukses dengan apa yang saya pilih. Masya Allah. Oke. Saya pelototin tuh kepala sekolahnya. Luar biasa. Jangan diikutin ya. Please jangan. Don't try this at home. Ini nggak bagus sebenarnya sih. Cuman saya melakukan itu karena protes aja gitu. Karena protes, kok seperti ini sih cara menasehati gitu tuh. Bukankah Rasulullah saja ketika seorang anak itu, mohon maaf ya saya mendengar kisahnya itu, Rasulullah ada anak bayi yang digendong sama Rasulullah, pipis di pangkuannya Rasulullah, ditarik sama orang itu, sama orang tuanya. Rasulullah marahin. Tindakan kamu itu justru yang menyakiti bayi tersebut. Kalau pipis ini bisa hilang katanya. Kalau luka yang kamu goreskan itu nggak bakal hilang. Dalam ya. Iya. Sahabat. Tapi oke, lanjutkan deh. Dari pengalaman yang saya berhenti. Saya berhenti. Akhirnya saya nyoba-nyoba dengan dunia yang lain. Dunia musik, saya suka musik. Dari kecil juga kayaknya terdengar banget, terngiang banget musik itu di telinga banget ya, karena memang paman itu menyenangi musik-musik gitu tuh. Bahkan setiap hari disetelin musik gitu tuh. Udah nggak asing pakai telan musik gitu. Seneng banget gitu ngedenger sampai 1-2 bait langsung apa album gitu ya. Sampai akhirnya saya putuskan, udahlah saya suka menggeluti musik lah gitu tuh. Sampai sekolah di Mandua. Mandua Serang itu saya suka, sama ikut festival, beberapa festival gitu, musik nasyid. Untungnya kebawanya musik nasyid sama teman-teman. Walaupun dulu pernah sempat ngeband, suka ngeband gitu, tapi akhirnya karena kondisi gitu teman-temannya religi gitu, akhirnya kebawa ya, suka sampai akhirnya menang lomba apa ya, nasional, pernah sampai mau nasional gitu tuh. Udah mau runner up, mau lomba gitu, maksudnya perebutan juara 1, 2, 3 gitu ya. Dari nasyid itu mau lomba, dilarang sama sekolah. Alasannya kenapa? Mau ujian. Saya bilang enggak ngaruh gitu. Kita bukan hidup di ujian gitu, maksudnya mohon maaf ini. Oke. Saya bilang, saya bukan hidup mau di ujian, saya mau lulus, enggak lulusnya itu kan keputusan saya. Maksudnya iya, saya pengen berjuang, kalau maupun kalah juga nggak masalah gitu. Minimal kita ada usaha ke arah sana, mencoba gitu, nggak pernah tahu gitu kan. Akhirnya nggak jadi berangkat. Dan itu nyesel sampai sekarang. Ya Allah. Ini latar belakang ya, sahabat, hal-hal yang mungkin bisa kita catat sebagai sebuah inspirasi, sebagai orang tua pun sebagai anak, sebagai guru. Iya. Kak Ihan, ini masih gantung nih ceritanya ya, masih gantung nih. Dari situ kan itu, maaf, itu kita bisa bilang sebuah kegagalan. Gagal lagi. Tapi dengan Kak Ihan yang sekarang, saya boleh bilang Kak Ihan sukses lah ya, karena kita yang nggak tahu beliau, ternyata sekarang bisa viral, tahu, kemudian juga menikmati karyanya. Itu gimana kelanjutannya? Kan tuh gagal mulu tuh. Sampai akhirnya, karena saya nasyid itu kan ada, saya mempelajari satu item juga yang belum pernah dulu di Banten tuh di Cilegon lah khususnya ya, belum pernah booming beatbox gitu tuh. Dan saya bawa itu, di-combine sama nasyid, beatboxnya. Lama-kelamaan, kayaknya menarik juga nih kalau di-combine sampai ketemu, sampai akhirnya ada, saya suruh bercerita, lomba bercerita, tingkat guru saat itu ya, guru TK, saya ikut, saya itu tuh di posisi ketiga atau kedua, saya lupa. Itu di-combine sama beatbox. Sebentar, Kak Ihan di situ sebagai peserta? Guru? TK? Kak Ihan guru TK? Dulunya. Bukan guru sih, lebih tepatnya kayak tata usaha gitu. Oke, tapi di situ ya. Iya, tapi sering ngajak-ngajakan main, anak-anak main. Lucu, sering banget. Maksudnya anak-anak laki-laki itu kan kadang-kadang maksudnya sekolah itu tidak memberi ruang. Maksudnya ada anak-anak yang suka bola, tapi tidak terfasilitasi. Betul. Maka saya fasilitasi, yuk main bola bareng gitu tuh. Bermain sama anak-anak itu gitu tuh. Abis lomba itu? Nah, dapat juara, makin seru deh kayaknya, kayak dikulik deh, ngulik. Akhirnya makin ketagihan, di-combine lah sama itu gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya saya bilang memang ini berangkatnya bukan dari niat untuk menjadi sebuah profesi, tapi dari hobi? Kalau saya dari awal sih memang saya punya azam ya dari kecil tuh, cita-cita pertama tuh arsitek.
Arsitek. Kayaknya nggak bisa matematika. Saya bilang. Tapi kan udah pinter gambar ya? Iya, tapi kan bermasalah di matematika. Oke, baik. Akhirnya, enggak jadi seniman aja gitu tuh. Sampai akhirnya memutuskan mau jadi seniman, mau kuliah di Jogja saat itu. Qadarullah Allah memberi ujian, saya sakit. Jadi akhirnya nggak bisa kesampaian sekolah situ. Kata orang tua udah sekolah di agama aja. Aduh, saya bilang berat amat. Gelarnya nanti SPDI gitu kan, berat banget. Udah gitu berbenturan sama seni gitu. Tapi udah jalanin aja, ya udah sadar karena ridhollah fi ridhol walidain kan ya. Betul. Udah jalan aja bismillah. Ternyata ngebawanya gitu. Ternyata seni itu nggak berbenturan sama agama sebenarnya, tapi bisa mengcombine, berjalan beriringan gitu kalau saya bilang. Justru membuat apa namanya, saya lihat lebih indah ya. Ya. Ada hal-hal yang diselipkan, mungkin kita bilang dakwah ya. Ya. Dari Kak Ihan sendiri punya misi gitu ya. Punya ada misi. hal-hal yang ingin disampaikan kepada audiens, Ya. kepada setiap orang yang bertemunya, tapi disampaikan dengan cara yang seru gitu ya, Seru. sahabat ya. Jadi bisa menikmati gitu tuh. Ada ini nggak sih Kak Ihan, kesulitan-kesulitan tadi kan dibalik pengalaman-pengalaman pahit yang justru itu menjadi pemicu ya? Pemicu. Jadi pemicu. Tantangannya Kak Ihan untuk combine antara dongeng, terus beatbox, udah gitu ada pesan-pesan karakter yang diberikan kepada anak. Tantangannya di mana sih? Tantangan sendiri sebenarnya mah dari kita sendiri sih kayaknya. Kayak ngulik itu kan rasa malasnya lumayan ya. Iya betul. Butuh berapa lama sih kalau ngulik kayak gitu? Kalau saya tipikal orang yang mudian, maksudnya gini, kalau sanggup ngulik ya ngulik, kalau lagi kayaknya dia nggak sanggup nih, udah saya letakin dulu, nggak terlalu pengen memaksa banget, maksudnya gini, jangan sampai hidup itu dibikin beban. Kalau dikiranya udah nggak sanggup ya udah letakin dulu, sabar, Quote of the day. baca dulu, cari-cari, kayaknya bagus deh ini nih, mulai baru itu gitu tuh, sampai akhirnya bisa buat cerita sendiri, beberapa sih ada, walaupun mungkin belum dibukukan. Oke. Nanti sih mudah-mudahan tunggu ya. Siap. Saya lagi ngarang buku. Itu Apa tuh, tentang apa? tentang teknik bercerita. Teknik bercerita. Lebih ke teori. Wah, kita tunggu ya. Apa namanya? Beberapa kegiatan, kemudian hobi Iya. yang dilakukan Kak Ihan ini, ada yang memang mirip-mirip, ada yang justru apa namanya? Dari mulai kalau misalnya mendongeng, terus beatbox, tadi udah bisa kombinasi kan ya. Terus menulis sebuah buku. Emang maunya Kak Ihan tuh apa sih sebenarnya? Saya awal tadi saya belum lanjutin ya. Oh iya, maaf. Cita-cita saya. Maaf ya sahabat. Mau jadi seniman sebenarnya. Mau jadi seniman gitu tuh. Kadang orang tua udah sih potensinya kamu tuh bagus loh. Maksudnya Allah anugerahin kamu itu punya potensi sebenarnya rada kuat di hafalan. Oh. Dari dulu tuh sebenarnya agak cepat. Kalau ngapal ayat Al-Qur'an tuh agak cepat dibanding teman-teman seusia saya. Kalau misalnya teman-teman tuh ayo ngapal di kelas itu, teman-teman butuh waktu 10 menit, saya udah 5 menit udah hafal. Gitu tuh. Cuman kata guru, Ihan udah suruh dihafalin Al-Qur'an aja. Enggak lah, nggak mau saya. Itu nggak mau, berat. Karena ditakut-takutin dulu kan gitu kan, bahwa kita tuh kadang-kadang salahnya gini ya, bahwa nggak distimulasi dengan yang positif gitu. Kalau ngapal Quran, kamu nanti akan dikalungkan dikasih mahkota di kepala, nanti kamu bisa ngasih syafaat gitu kan ya. Tapi kita ditakutin, orang yang nggak ngapal Al-Quran tapi nggak ngejaga hafalannya, nggak melakukan, nanti balasannya ini loh. Jadi akhirnya kita ngeri dulu, nggak mau ngambil resiko, berat banget, udahlah. Saya bilang nggak deh gitu tuh. Aduh, ini poinnya Masya Allah ya. Jadi hati-hati kan kalau gitu. saya boleh baca sedikit tuh, ngulik salah satu apa sih buku ya. Ini bukunya sebenarnya buku umum ya. Iya. Itu karangan Deddy Corbuzier. Tahu ya? Iya. Saya ngambil apa ya, bab linguistic deception. Nanti saya mau masukin juga di dalam buku saya. Bahwa pesan itu kan ada beberapa macam ya. Kita menyampaikan pesan itu paling tidak mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya ada segitiga satu sisi, segitiga dua sisi, dan lain sebagainya gitu. Yang saya baca dari beliau tuh, bahwa segitiga satu sisi itu menyampaikan pesan itu ya kebaikan aja udah. Nggak perlu embel-embel yang lain gitu tuh. Kalau kita mau cerita tentang anak mau masuk surga, ya udah ceritain surga aja dulu. Neraka nanti gitu tuh. Bukannya kita nggak mau ngajarin neraka gitu tuh. Jadi akhirnya takut duluan. Iya. Bukan lebih kepada cinta gitu tuh. Iya. Beda kan kalau orangnya cinta mah kan, kalau kata ulama bilang tuh, ada salah seorang ulama bilang bahwa kamu tuh ditakdirinnya masuk neraka. Masya Allah. Kata ulama itu bilang, ya udah kalau Allah ridho saya masuk neraka dan itu keinginannya Allah, ya udah saya ikhlas. Akhirnya dari ungkapan itu katanya karena dia ridho. Jadi nggak jadi, katanya kamu masuk surga. Masya Allah. Karena cinta Sama Allah.
Makanya Saya mah kok speechless ya sahabat ya. Baru kali ini kedatangan tamu ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, luar biasa. Saya juga nggak bisa ngomong. Kak Ihan keren banget sih. Saya tadi udah nyiapin pertanyaan sebenarnya, Lupa tapi ya? dengan menyimak ceritanya beliau lupa gitu ya, asli lupa. Tapi apa yang Kak Ihan sampaikan di sini itu jadi satu motivasi ya, spesial buat saya sih. Jadi memang ada hal-hal yang oke, kita senang bercerita, kita senang ngomong sama orang, guru senang ngajarin, tapi hati-hati gitu ya, Iya. hati-hati dengan apa yang disampaikan, Iya. termasuk tadi yang Kak Ihan sampaikan. Kalau misalnya Kak Ihan mau konsep sebuah dongeng, ya itu pasti kan ada poin ya, Iya. ada poin yang nanti akan disampaikan. Itu butuh waktu berapa lama Kak Ihan meracik atau meramu konsep? Atau kalau perlu pakai RPP gitu? Enggak. Atau enggak ya? Kalau di bahasa tulis menulis sih seharusnya memang terkonsep dengan jelas ya. Kalau saya sih lebih mengimajinasikan diri aja gitu tuh. Misalnya gini, poin-poinnya aja. Misalnya contoh kayak ceritanya misalnya tentang sahabat Nabi misalnya yang suka berjamaah, tahu? Yang Sya'ban. Sya'ban itu salah seorang sahabat Nabi yang punya keunikan tersendiri daripada sahabat yang lain. Jadi dia tuh sholatnya di pojokan aja, nggak pernah ngambil di tengah gitu tuh. Tapi di sholat pertama di pojok aja. Nah itu poin pertama yang kita ingat. Suatu ketika Rasulullah tuh kaget, Sya'ban tuh nggak ada. Biasanya di pojok, mana nih Sya'ban? Yang kedua ingat. Ditanya sama sahabat, kemana Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Oh, belum datang kata Rasulullah. Ya udah ditungguin sampai akhirnya mau berakhir waktu subuh, udah kita sholat. Sampai tanya lagi setelah sholat, Sya'ban kemana? Kok tumben nggak datang? Nggak tahu ya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang nyeletuk di belakang. Kayaknya sakit ya Rasulullah, nggak datang, rumahnya jauh. Oh jauh. Nah, ketiga, rumahnya jauh. Rumahnya Yuk jauh. kita berkunjung silaturahim ke rumah Sya'ban. Rupanya yang keempat nih, yang keempat Rasulullah berkunjung ke rumah Sya'ban itu membutuhkan waktu 4 jam perjalanan. Masya Allah. 3-4 jam perjalanan, saya agak lupa ya. 2-4-3 perjalanan Jauh gitu, saya agak lupa. banget. Jauh banget gitu tuh. Bayangin, kita rumahnya dekat, Iya, tapi tidak pernah ke masjid. Poin ya. Sya'ban, 4 jam perjalanan jauh banget. Tapi ditempuh dengan suka gembira gitu. Didatengin ke rumahnya, ketemu istrinya yang ke-6. Bahwa diingat-ingat bahwa Sya'ban itu rupanya sudah meninggal dunia. Oh. Tapi ada cerita yang unik, katanya istrinya menceritakan yang poin ke-7 nih. Saya ingat ceritanya gitu aja. Ini sholat, ini. Iya. Yang ke-7, istrinya cerita bahwa Sya'ban sebelum meninggal pas sakaratul mautnya dia bilang, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa enggak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Iya. Ngomong 3 hal itu. Terus berulang-ulang. Ternyata kata Rasulullah disampaikan bahwa Sya'ban ketika sakaratul mautnya diperlihatkan amalan-amalan dia selama di dunia, selama dia hidup. Kenapa tidak lebih jauh dia diperlihatkan balasan yang luar biasa? Ketika dia berjalan dari rumah menuju ke masjid, itu balasannya luar biasa. Dia nyesel, kenapa nggak jauh rumahnya? Kalau tahu gini mah rumah saya harus lebih jauh lagi daripada sebelumnya. Jadi akhirnya dia nyesel. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika dia mau sholat subuh, katanya tuh, suatu ketika keluar dari rumah ada seorang kakek-kakek yang kedinginan, menggigil mau berangkat berangkat ke masjid, kedinginan. Sya'ban pakai baju yang hangat, baju yang jelek, dipakaikan kepada kakek tersebut. Dia nyesel, kenapa yang nggak baru? Tahu balasannya kayak gini mah, mending kasih yang baru, katanya gitu tuh. Suatu ketika lagi yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pernah dia suatu ketika ada orang kakek-kakek minta makanan, dia motong roti dia setengah, kasih buat kakek-kakek tersebut. Dibalas sama Allah dengan balasan yang luar biasa. Dia nyesel, kenapa nggak semuanya? Insya Allah. Itu luar biasa tuh. Kerangka-kerangka yang justru Kak Ihan kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik dan dalam ya. Iya. Jujur nih sahabat, yang sekarang nyimak saya ini bukan gara-gara bantal ya. Saya dengerin beliau ini sebetulnya lagi nyeritain pointer, tapi kok kayaknya menarik sekali. Iya. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau, tapi dengan cara-cara yang menarik, dengan cara-cara yang unik ya. Kalau saya bilang itu keren. Kalian belajar di mana sih untuk beatboxnya, suara-suara? Kalau beatbox mau otodidak. 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 Termasuk tadi tuh sahabat, kalau misalnya pengen lihat di channel YouTube Kak Ihan ya? Iya. Di mana tuh channel YouTube-nya? Ihan Beatbox Dongeng. Ihan Beatbox Dongeng. Suka ada temen yang digendong sama Kak Ihan tuh dengan suara yang berbeda. Iya. Tadi saya udah kenalan namanya si Nyet.
Itu gimana belajarnya? Otodidak juga? Itu sama teman, ngeliatin teman gitu kan. Teman itu kan tergabung juga komunitas juga, sama cuman beda daerah. Kita biasa ada pertemuan namanya Kemah Dongeng. Nanti ada nih bulan Februari kalau mau ikutan. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa. Guru-guru SD Al-Qudwa bisa ikut situ pelatihan. Kalau teman-teman yang lain yang boleh juga umum boleh ya? umum. Oh, oke. Cuman B-nya memang lumayan. Iya. Karena 3 hari. Oke. Siapin dari sekarang ya. Sekarang nabung. nabung. Nah, ketemu sama temen tuh dia namanya tuh teknik ventriloquist. Oh, Ventriloquist gitu, seni sulap suara, bicara tanpa ngegerakin bibir gitu kan. Saya nanya, emang gimana caranya sih? Oh gini, cuman ngomong aja. Kanu, coba. Kanu. Nah, kamu, tapi M-nya emang karena M tuh nggak bisa. Kita kan pasti huruf-huruf yang terlarang gitu ya, bila-bial gitu ya. Kamunya deketin ke N. Oke. Susah ya sama tadi ngomongnya kan. Gitu. Saya belajar sama beliau sekali, udah saya praktik sendiri. Iya. Gitu. Dulu tuh taunya tuh Ria Enes. Nah, Ria Enes, ya sesat. Gitu. Keren loh. Ada harapan ini nggak sih Kaihan buat anak-anak mencintai literasi pada umumnya, dongeng khususnya dengan misi-misi mulia tadi yang Kaihan sampaikan? Terkait literasi sih sebenarnya gini ya. Membuat anak untuk jatuh cinta kepada buku itu memang butuh perjuangan. Paling tidak dimulai dari orang tuanya dulu sih. Senang baca dan senang berceritakan sama anak-anak. Anak-anak saya tuh kadang-kadang mau tidur tuh kalau saya nggak ada gitu. Kalau saya ada, kalau saya nggak ada lagi. Kalau saya ada, maaf. Kalau saya ada di rumah, pasti ngomong. Abi cerita. Oh cerita, mau cerita apa? Kisah Nabi. Oke siap, saya bilang. Saya pernah menceritakan suatu saat itu kisah Nabi Adam. Tahu Bunda ya? Bagaimana beliau dikeluarkan dari surga gitu kan. Suatu ketika nyeletuk anaknya yang kecil tuh usianya 3 tahun ya. 3 tahun saat itu. Dia punya kecerdasan matematik logik. Kemudian linguistiknya juga lumayan jalan. Sama kinestetik juga dia agak tingkah. Makanya dia belajarnya di atas genteng gitu ya. Tidurnya di atas genteng dia tidurnya. Mobile ya? Mobile. Oke. Suatu saat dia nyeletuk gini. Abi, Ijan mau masuk surga, namanya Ijan. Ijan masuk surga, bagus. Emang mau masuk surga mau ngapain? Saya bilang mau motong pohon buah huldi. Coba. Kepikiran kayak gitu ya? Kepikiran nggak? Kita aja udah gede gini nggak kepikiran. Kenapa? Iya, karena surga, karena gara-gara buah huldi kita jatuh dari surga gitu kan maksudnya. Saya bilang iya luar biasa nih, saya bilang. Ini buat cerita. Jadi saya bilang bener ini bermanfaat. Dan itu membuka pemikiran anak-anak ya, secara soft gitu ya. Soft. Mereka bisa berpikir hal yang positif, karakter yang muncul yang positif juga dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan kalian nggak apa-apa ya kalau bisa berbagi ilmu gitu sama teman-teman tuh seneng ya. Termasuk komunitas kampung dongeng itu juga gitu ya. Iya kan, makanya kan kampung dongeng itu sebenarnya kampung dongeng Cilegon terutama ya. Kampung dongeng Cilegon tuh ada beberapa orang yang domisilinya bukan di Cilegon. Tapi ada orang Serang gabung ke Cilegon. Maksudnya mereka berkumpul itu apakah cuma menyalurkan hobi atau memang ada program-program turunannya? Ada turunannya. Kita biasanya pekan ceria. Pekan ceria itu dongeng di masyarakat dan itu gratis. Kita terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Terakhir kemarin pas Hari Dongeng Nasional, kita dongeng di mall. Wow. Iya, di Transmart. Kalau dicuekin? Apanya? Pernah nggak ada yang nyuekin ketika dongeng? Ya pernah ada, namanya manusia kan, maksudnya namanya anak-anak. Satu kan beberapa faktor ya. Satu mungkin kelelahan, kedua juga mungkin anak ini anak kinestetik yang kupingnya juga ngedenger, cuman orangnya kemana gitu tuh. Gitu ya? Ada juga memang suaranya tidak terdengar. Tapi itu nggak mengganggu ritmenya Kaihan ya? Enggak. Karena memang ada tujuan yang ada tujuan. Karena memang ya saya bilang tadi masalah problem ya atau tantangan kita sekarang ini terutama guru-guru dan saya juga pribadi itu tantangan terbesarnya sekarang itu kompetitor kita kan banyak, ya kan? Gadgetnya di dalamnya YouTube segala macam. Iya benar. Dan kendala anak sekarang itu saya rasa saya pelajari beberapa anak-anak yang bermasalah dari segi fokusnya, ya kan saya perhatian. Bahkan di Cilegon ada kejadian Bunda, yang udah tadinya normal nih anak nih. Gak apa-apa ketika gitu ya? Nggak apa-apa ketika banyakkan interaksi sama gadget orang tua nggak ngebatasin jadi autis loh. Allahu Akbar. Bayangkan. Dan itu saya udah menemukan banyak juga di lapangan banyak anak-anak yang udah mudah teralihkan. Gampang teralihkan. Berarti kita bisa juga menjadikan dongeng itu sebagai media kegiatan buat anak-anak ya? Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Ningkatin fokus. Oke, catat ya sahabat ya. Ada poin-poin yang bisa kita pegang untuk
bekal untuk anak-anak kita. Agak-agak kurang konsentrasi nih karena kalian sudah ditunggu ternyata mau lanjut setelah ini ada kegiatan lagi. Amin. Untuk itu Siap. kita closing dulu ya sahabat ya. Sampai ketemu di teras berikutnya. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Ihan. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ya. sukses selalu Amin, untuk amin, ya Rabbal proyek-proyeknya dan Amin. mudah-mudahan kita bisa ngumpul lagi di sini teras Siap. dengan tema yang berbeda tentunya. Amin. Saya Ratu Rini pamit bersama Kak Ihan juga ya. Ihan beatbox. Dongeng. Oke, terima kasih. Sampai Dadah. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ihan, terima kasih Sami-sami. banyak. Amin amin.